Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan apa saja yang ada di dalam manajemen operasional. Nah, akan tetapi pada pembahasan pada pagi hari ini adalah secara garis besarnya saja. Jadi, tidak secara perinci, sangat-sangat perinci itu tidak, karena nanti akan dipaparkan oleh pemateri yang lain. Nah, apa saja sih yang di dalam manajemen operasional itu? Nah, kita akan mengupas sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah mengenai pengertian manajemen operasional. Nah, apa sih pengertian manajemen operasional? Nah, ada beberapa ahli. Yang pertama Edi Haryanto dalam bukunya 2003 halaman 2. Menurut Heri Haryanto, pengertian manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Nah, selanjutnya adalah menurut J. Heiser dan Barry Render. Menurut J. Heiser dan Barry Render, pengertian manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai. Nah, nilai ini bisa berbentuk barang, bisa juga berbentuk jasa. Nah, dari pengertian di atas dapat diperoleh beberapa istilah. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah sistem, yang ketiga adalah keputusan. Nah, ketiga istilah ini sangat berkesinambungan ya, jadi tidak bisa lepas dari manajemen operasional. Ketika sebuah perusahaan itu memiliki fungsi, nah maka di sana akan ada sistem. Nah, di dalam sistem itu juga memiliki sebuah kebijakan-kebijakan di dalamnya, yaitu keputusan. Nah, keputusan ini juga akan diperhitungkan oleh para manajer atau para pimpinan. Tidak semata-mata diputuskan begitu saja, tidak. Selanjutnya adalah fungsi manajemen operasional. Dalam manajemen operasional ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi proses, yang kedua adalah pengorganisasian teknis dan metode kerja, yang ketiga adalah fungsi perencanaan bahan, dan yang keempat adalah fungsi pengawasan atau pengendalian terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Jadi, fungsi manajemen operasional ini lebih pada sebelum mengerjakan suatu produk, gitu. Jadi yang pertama adalah fungsi proses, di mana ini sifatnya teknis dan berupa metode yang dipakai dalam pengelolaan bahan. Jadi belum pada tahap proses pembuatan suatu produk ya. Selanjutnya adalah pengorganisasian teknik dan metode kerja. Nah, ini kan juga pada tahap sebelum produksi ya. Nah, fungsi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien bila metode yang dikerjakan adalah metode yang sesuai dengan atau yang tepat pada sasaran. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan bahan. Nah, fungsi perencanaan bahan ini guna untuk memilah mana bahan yang bagus untuk digunakan suatu produk, mana yang tidak. Jadi lebih pada pemilahan suatu bahan baku. Nah, tidak hanya bahan baku, bahan pembantu, bahan yang lain-lain itu juga harus dipilah agar menciptakan suatu produk yang sangat bagus. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan dan pengendalian. Dalam suatu proses produksi ini akan sangat berhasil bila suatu perusahaan itu akan memiliki pengawasan atau pengendalian. Ketika sebuah perusahaan tidak memiliki pengawasan atau pengendalian, maka suatu karyawan atau suatu sistem akan menjadi tidak karuan. Nah, hal itu diperlukan dalam fungsi manajemen operasional karena itu akan membantu pada saat proses produksi. Nah, percuma dong ketika kita sudah memilah bahan secara bagus, secara high quality, dengan sistem yang sudah demikian rupa, dengan mesin yang keren, tapi tidak ada pengawasan, maka bisa-bisa terjadi kecelakaan kerja di dalamnya. Nah, untuk itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian. Dan tentunya ini akan memiliki evaluasi. Jadi akan memiliki evaluasi pada akhir setiap produksi. Biasanya per periode ada evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen operasional. Nah, ruang lingkup manajemen operasional ini yang pertama adalah aspek perencanaan sistem produksi,
yang kedua adalah aspek pengendalian produksi, yang ketiga adalah aspek sistem informasi produksi, yang keempat adalah aspek lingkungan. Nah, aspek perencanaan sistem produksi ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan yang didapatkan oleh konsumen. Selanjutnya yang kedua adalah aspek pengendalian produksi. Ini bertujuan yang direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasilnya optimal. Tentunya ini pada proses produksi ya, jadi tidak keluar pada konsumen. Selanjutnya adalah aspek sistem informasi produksi. Nah, ini biasanya informasi-informasi ini untuk mengevaluasi mana yang baik, mana yang tidak. Jadi agar tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya. Nah, sistem ini terbagi menjadi 3 sistem informasi maksud saya. Di antaranya informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Nah, informasi internal ini kalian bisa tebak sendiri kan, ini meliputi dalam sebuah perusahaan tersendiri. Sedangkan kalau informasi pelanggan ini kan biasanya kan kalian tahu kan, biasanya di perusahaan-perusahaan ada call center di mana konsumen itu berhak menyampaikan suara, entah itu keluhan, entah itu review dan sebagainya. Itu namanya informasi pelanggan. Dan selanjutnya adalah informasi pasar. Biasanya informasi pasar ini dilakukan oleh peneliti guna sampai kapan sih, sampai sejauh mana sebuah konsumen itu memiliki rasa tertarik pada produk tersebut. Nah, nanti kalau misalnya ada kebosanan atau apa, nanti bisa direview atau bisa bisa diproduksi lagi yang lebih baik gitu loh. Ya itu deh pokoknya. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu adalah kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu perusahaan yang lingkupnya pada sebuah lingkungan. Jadi lebih pada CRM ya bisa. Nah, ini biasanya ini akan meningkatkan suatu peningkatan produksi, di mana biasanya nih ini akan terjadi pada perusahaan besar-besar yang mana membutuhkan dukungan besar juga dari masyarakat sekitar. Dan bila nanti tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar, bisa jadi perusahaan itu akan didemo atau dituntut. Nah, perlu adanya ruang lingkup ini. Nah, manajemen operasional memiliki tugas pokok dalam proses produksi. Yang pertama adalah membuat perencanaan kualitas, dan yang kedua adalah membuat rencana lokasi pergudangan. Yang ketiga adalah merencanakan letak layout pabrik. Yang keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik. Yang keenam adalah membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien. Jadi tidak melulu pada sebuah proses produksi saja, akan tetapi manajer operasional ini memiliki tugas pokok yang sangat-sangat harus diutamakan, mulai dari bahan baku sampai pada bahan itu keluar, yaitu tadi perencanaan kualitas, lokasi, bahkan layout pabriknya pun juga harus disesuaikan agar tidak salah menempatkan suatu pabrik. Selanjutnya, macam-macam organisasi dalam proses produksi. Nah, ada organisasinya juga. Yang pertama adalah organisasi niaga, dan yang kedua adalah organisasi sosial. Organisasi niaga ini biasanya dibentuk oleh suatu perusahaan. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti PT, CV, firma, koperasi, joint venture, trust, kontel, holding company. Itu adalah termasuk organisasi-organisasi yang dibikin oleh suatu perusahaan. Sedangkan organisasi sosial ini dibentuk oleh anggota masyarakat. Contohnya seperti apa nih? Yang pertama adalah jalur keagamaan. Biasanya ada sebuah ormas-ormas yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jalur profesi. Jalur profesi ini contohnya adalah IDI. IDI adalah Ikatan Dokter Indonesia, yang ini biasanya kumpulan dari para dokter-dokter di Indonesia.
Selanjutnya adalah jalur kemahasiswaan. Tentunya ada organisasi-organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa seperti ormawa-ormawa. Dan yang terakhir adalah jalur kepartaian dan karyawan. Kepartaian ini tentulah kalian tahu partai-partai politik yang ada di Indonesia itu juga termasuk organisasi sosial. Oh, ada lagi satu, organisasi regional dan internasional. Organisasi ini dibentuk berdasarkan luas wilayah dan meliputi beberapa negara. Itu yang regional ya. Sedangkan yang internasional itu adalah seluruh negara yang ada di dunia. Selanjutnya adalah posisi manajemen dalam operasi. Nah, manajer operasi dalam manufaktur termasuk manajer pabrik dan wakil dirut pabrik ya. Jadi jangan salah dalam membedakan apa sih manajer operasi itu. Apakah sama sih manajer operasi dengan manajer pabrik dan wakil dirut pabrik? Ya, tentunya sama, akan tetapi itu dalam termasuk manufaktur. Nah, untuk jasa itu termasuk manajer toko, manajer kantor, wakil manajer operasi. Jadi untuk produksi yang mengeluarkan barang itu namanya manufaktur, sedangkan untuk yang disebut dengan jasa itu biasanya wakil manajer gitu aja namanya. Ini menyangkut koordinasi, pelaksanaan fungsi operasi, dan juga tanggung jawab secara khusus. Nah, posisi manajemen dalam operasi ini biasanya berupa perencanaan strategis, penentuan kebijakan. Selanjutnya adalah penganggaran belanja, dan yang terakhir adalah pengendalian operasi. Meliputi itu saja sih sebenarnya. Jadi pada dasarnya itu manajemen dalam operasi itu ya bagaimana kita sebagai manajer itu mengelola bahan itu seapik mungkin bisa mencapai sebuah tujuan, di mana sebuah kepuasan dalam memproduksi dan juga kepuasan konsumen itu yang lebih penting. Selanjutnya adalah tugas atau fungsi manajer. Ini menurut saya lebih pada pembagian manajer ya. Jadi ada beberapa manajer sesuai dengan bidangnya. Yang pertama adalah manajer material, inventory, produksi, kontrol, quality manager, facility manager, manager lini. Nah, semua itu digunakan untuk apa? Ya untuk tercapainya sebuah tujuan. Ketika sebuah manajer itu dibebankan oleh satu yang membawai semuanya, itu akan sangat-sangat berat. Jadi fungsi manajer adalah mengatur semuanya, tapi juga dispesifikasikan, ada yang spesifikasi ini, itu, dan sebagainya. Nah, itu gunanya apa? Agar semuanya tuh sesuai gitu loh, sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, selanjutnya adalah perbedaan operasi produsen dengan barang dan jasa. Apa sih yang membedakan? Nah, yang pertama adalah kapasitas dan persediaan. Jika jasa dipandang sebagai produk yang tidak tahan lama, maka produk yang berupa barang itu akan lebih tahan lama daripada jasa ya. Dan selanjutnya adalah mutu. Ketika jasa itu tidak berwujud, maka barang itu berwujud. Misalnya, ini adalah salah satu produk skincare-nya Eleora. Nah, ini kan wujud sih guys. Jadi ini ada bentuknya, ada packagingnya, ada isinya. Nah, kalau jasa kan tidak. Biasanya jasa itu berupa orasi ya, berupa omongan seseorang. Selanjutnya adalah penyebaran. Ketika jasa disebarkan secara geografis, jadi hanya lokasi tertentu saja, karena nggak mungkin kan sebuah laundry itu bisa, ya mungkin juga sih, tapi kan hanya nggak sebesar perusahaan yang bisa meluas internasional gitu. Nah, kalau pemasarannya kan beda juga. Kalau jasa dipasarkan dengan saat yang bersamaan. Misal nih, pada pemasaran itu jasa itu gini Bu, kami ada produk ada jasa ini, kalau Ibu tertarik sekalian join gitu. Kalau produk kan enggak, dia dilewat apa aja banyak gitu loh. Nah,
Berikut adalah pemaparan tentang manajemen operasional, yaitu tentang secara garis besarnya saja, tidak secara perinci tentang manajemen operasional. Nah, terima kasih apabila ada kesalahan dan salah ucapan dan kegagapan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga pada minggu-minggu selanjutnya, pada hari-hari selanjutnya akan diperlancar ujian tengah semester 4 ini. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, perkenalkan, nama saya Chandra.